Haleluya. Shalom teman-teman. Belum pernah. Saya mau tes suara dulu. Gimana Bro Adi? Bagus Pak Roy, haleluya. Baik. Bagus, Puji Tuhan Yesus. bagus. Ya, luar biasa. Hari ini tidak saya pakai dua bahasa karena pembahasan kita luas, ya. Dan pembahasan kita ini dua fatsal. Yang pertama ada di dalam 2 Samuel dan yang kedua ada di dalam 1 Tawarikh. Jadi ini pembacaan cukup panjang dan pembahasan kita ini betul-betul lebar. Ya, sudah persiapkan, tapi sebelumnya saya akan sapa dulu untuk teman-teman yang telah bergabung. Shalom Bro Daniel, Shalom Bro Brisco, Shalom Pak Budiman, Shalom Pak. Bro Adi, Shalom. Juga untuk Pak John, Shalom. Sister Connie, Shalom. Sister Helena juga Shalom. Shalom untuk keluarga Pak Boas dan Ibu Ruth. Ya, Shalom semuanya, haleluya. Shalom untuk Sister Endang dan Pak Heru. Shalom Sister Rina. Shalom, Pak. Sister Erni. Shalom. Shalom. Ruth Sarah Titin. Shalom Pak Samuel. Shalom semua untuk Arizona. Shalom Pak Mahlon. Belum apa. Shalom untuk Sister Kesia. Shalom untuk Pak Sis. Shalom Sister Yeni. Yeni Simon. Shalom untuk Sister Elvina. Shalom untuk Jenny. Dan shalom untuk Galaxy A32. Kemudian baru masuk shalom Pak Sulaiman Abraham. Haleluya. Shalom juga untuk ya teman-teman yang ada di live chat. Ya, haleluya. Shalom untuk Ibu Sumira. Puji Bapak Yahweh. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan ini. Tapi sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu ya. Karena ini cukup panjang saudara ya. Jadi saya nggak terjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Tapi untuk yang akan datang untuk topikal yang lebih sederhana saya akan terjemahkan. Ya, baik. Kita akan buka di dalam pembahasan kita ada di 2 Samuel 24 dan 1 Tawarikh 21. Baik. Saya minta tolong untuk Brother Henok bisa membaca dua fatsal ini keseluruhan. Jadi kita punya pemahaman. Kali ini kita betul-betul akan masuk di dalam pembahasan Bible study ya, pembahasan Davar Elohim. Ya, haleluya. Ya, silakan Brother Henok dan kita akan semua bisa mendengarkannya dari 2 Samuel 24 dan juga 1 Tawarikh 21 ya. Nanti kita akan bahas perbedaannya dan persamaannya ya. Saya harap sebetulnya dalam 1 minggu ini saudara sudah bisa membacanya sebelumnya untuk bisa lebih dapat memahami. Ya, tapi nggak apa-apa. Silakan Brother Henok. Terima kasih. 2 Samuel pasal 24 ayat 1. Dan kembali murka Yahweh menyala-nyala terhadap Israel, dan dia menggerakkan Daud untuk melawan mereka dengan berfirman, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. 2. Dan raja berkata kepada Yoab, panglima pasukan yang ada bersamanya, pergilah sekarang dan jelajahilah seluruh suku Israel, dari Dan bahkan sampai ke Beersheba, dan hitunglah orang-orang supaya aku tahu jumlah orang-orang itu. 3. Dan Yoab berkata kepada raja, ya kiranya Yahweh Elohimmu menambahkan kepada orang-orang, bagaimanapun banyaknya mereka, 100 kali lipat, dan kiranya mata tuanku raja melihatnya. Namun mengapa tuanku raja berkenan dengan hal ini? 4. Namun titah raja lebih unggul daripada Yoab, dan terhadap para komandan pasukan. Dan Yoab bersama dengan para komandan pasukan keluar dari hadapan raja untuk menghitung rakyat Israel. 5. Dan mereka menyeberangi Yordan dan berkemah di Aroer, di sebelah kanan kota yang ada di antara aliran sungai Gad dan Yezer. 6. Dan sampailah mereka di Gilead dan ke tanah Taktim Hotsi, dan mereka sampai ke Danyan dan mengelilingi Sidon. 7. Dan mereka sampai di Kubu Tirus dan semua kota orang Hewi dan orang Kanaan. Lalu mereka pergi ke sebelah selatan Yehuda ke Beersheba. 8. Dan mereka pergi menjelajahi seluruh negeri itu
dan tiba di Yerusalem pada akhir bulan ke-9 dan hari ke-20. 9. Dan Yoab memberikan hasil perhitungan rakyat itu kepada raja. Ada 800.000 orang Israel yang perkasa yang menyandang pedang, dan ada 500.000 orang Yehuda. 10. Dan setelah dia menghitung rakyatnya, hati Daud berdebar-debar, dan berkatalah Daud kepada Yahweh, aku telah berdosa besar dengan hal yang telah aku perbuat. Dan sekarang ya Yahweh, aku memohon singkirkanlah kesalahan hamba-Mu ini, karena aku telah bertindak sangat bodoh. 11. Dan Daud bangun pada pagi hari, dan firman Yahweh datang kepada Nabi Gad, melihat Daud dengan mengatakan, 12. Pergilah dan haruslah engkau berbicara kepada Daud. Demikianlah firman Yahweh, aku akan menyiapkan 3 hal bagimu. Engkau harus memilih salah satu daripadanya, dan aku akan melakukannya bagimu. 13. Dan datanglah Gad kepada Daud, dan memberitahukan kepadanya, serta mengatakan, akan datang 7 tahun kelaparan kepadamu di negerimu, atau engkau akan melarikan diri dari hadapan musuh-musuhmu selama 3 bulan, dan mereka itu mengejarmu, atau 3 hari itulah akan melanda negerimu. Sekarang pertimbangkanlah, dan lihatlah apa yang harus aku kembalikan kepada dia yang mengirimkan perkataan kepadaku. 14. Dan Daud berkata, sebab hal ini, aku ada dalam penderitaan yang besar. Biarlah kita sekarang jatuh ke dalam tangan Yahweh, karena belas kasih-Nya besar, dan jangan biarkan aku jatuh ke tangan manusia. 15. Dan Yahweh mengirimkan suatu tulah atas Israel dari pagi bahkan sampai pada waktu yang telah ditentukan. Lalu mulai dari Dan, bahkan sampai Beersheba, dan 70.000 orang mati. 16. Dan malaikat itu mengulurkan tangannya ke Yerusalem untuk menghancurkannya. Maka menyesallah Yahweh karena malapetaka itu. Lalu dia berfirman kepada malaikat yang sedang menghancurkan orang-orang itu, cukup, sekarang hentikan tanganmu. Dan malaikat Yahweh itu ada di dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. 17. Dan Daud berbicara kepada Yahweh ketika dia melihat malaikat yang sedang memukul di antara orang-orang, dan berkata, ketahuilah, aku telah berdosa. Ya, aku telah bertindak salah. Dan domba-domba ini, apakah yang telah mereka lakukan? Sekarang biarlah tanganmu ada atasku dan atas keluarga ayahku. 18. Dan Gad datang kepada Daud pada hari itu dan berkata kepadanya, bangkitlah, buatlah sebuah mezbah bagi Yahweh di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Dan Daud pergi sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang telah Yahweh perintahkan. 20. Dan Arauna memandang dan melihat raja serta hamba-hambanya menyeberang kepadanya. Dan Arauna keluar dan bersujud kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. 21. Dan berkatalah Arauna, mengapa tuanku raja harus datang kepada hambanya? Dan Daud berkata, untuk membeli tempat pengirikan darimu, untuk membangun sebuah mezbah bagi Yahweh, supaya tulah itu disingkirkan dari rakyat. 22. Dan Arauna berkata kepada Daud, biarlah tuanku raja mengambil dan melakukan apa yang baik di matanya. Lihatlah, lembu-lembu itu untuk persembahan bakaran, peralatan pengirikan, dan kuk lembu jantan untuk kayu bakar. 23. Ya Raja, Arauna mempersembahkan semuanya kepada Raja. Dan Arauna berkata kepada Raja, kiranya Yahweh, Elohimmu menerima engkau. 24. Dan Raja berkata kepada Arauna, tidak, karena sungguh aku akan membelinya darimu dengan suatu harga, dan aku tidak akan mempersembahkan kepada Yahweh, Elohimku, persembahan bakaran tanpa membayar. Dan Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu jantan seharga 50 shikal perak. 25. Dan Daud membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana, lalu mempersembahkan persembahan bakaran dan persembahan pendamaian. Dan Yahweh masuk ke negeri itu, dan tulah itu menyingkir dari Israel. 1 Tawari ayat 21. 1 Tawari pasal 21, ayat 1.
Dan Satan bangkit melawan Israel dan memujuk Daud untuk menghitung orang Israel. 2. Dan Daud berkata kepada Yoab dan para pemimpin rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel, mulai dari Beersheba sampai ke Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku mengetahui jumlah mereka." Dan Yoab berkata, "Kiranya Yahweh menambahkan umatnya 100 kali lipat, ya Tuanku Raja. Bukankah mereka semua adalah hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menghendaki hal ini? Mengapa dia harus menjadikan Israel bersalah?" 4. Namun titah raja memaksa Yoab, maka keluarlah Yoab, lalu menjelajahi seluruh Israel, kemudian pulang ke Yerusalem. 5. Dan Yoab menyerahkan hasil penghitungan rakyat itu kepada Daud. Dan seluruh orang Israel berjumlah 1.100.000 orang yang menghunus pedang, dan dari Yehuda sebanyak 470.000 orang yang masing-masing menghunus pedang. 6. Namun Lewi dan Benyamin tidak dia hitung dari antara mereka, karena titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. 7. Dan hal itu jahat di mata Elohim, maka dia menghajar Israel. 8. Lalu Daud berkata kepada Elohim, "Aku telah sangat berdosa karena aku telah melakukan hal ini. Maka sekarang aku mohon, jauhkanlah kesalahan hamba-Mu, karena aku telah melakukan kebodohan yang besar." 9. Dan Yahweh berfirman kepada Gad melihat Daud dengan berkata, "Pergilah dan engkau harus berbicara kepada Daud dengan mengatakan, beginilah Yahweh berfirman, aku membentangkan 3 perkara kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya untukmu, maka aku akan melakukannya kepadamu." 11. Dan Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Beginilah Yahweh berfirman, pilihlah bagi dirimu." 12. Apakah 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan dihalau dari hadapan musuhmu dan pedang musuhmu terus mengejar, atau 3 hari pedang Yahweh, yakni wabah di negeri, dan malaikat Yahweh mengadakan pemusnahan di seluruh wilayah Israel? Maka sekarang pertimbangkanlah jawaban apa yang harus aku sampaikan kepada yang mengutus aku. 13. Dan Daud berkata kepada Gad, "Aku berada dalam suatu kesulitan besar. Sekarang biarlah aku jatuh ke dalam tangan Yahweh, karena kemurahannya sangat besar. Tetapi janganlah aku jatuh ke tangan manusia." 14. Dan Yahweh mendatangkan wabah kepada Israel sehingga 70.000 orang Israel rebah. 15. Dan Elohim mengutus seorang malaikat ke Yerusalem untuk mengadakan pemusnahan. Dan ketika dia sedang mengadakan pemusnahan, Yahweh melihat, lalu menyesal akan malapetaka itu. Kemudian berfirman kepada malaikat yang sedang mengadakan pemusnahan, "Cukup, sekarang turunkan tanganmu." Dan malaikat Yahweh berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. 16. Ketika Daud melayangkan pandangannya dan melihat, malaikat Yahweh berdiri di antara langit dan bumi, dan pedangnya terhunus di tangannya, dan teracung ke atas Yerusalem, maka Daud dan tua-tua sujud serta mengenakan kain kabung. 17. Kemudian Daud berkata kepada Elohim, "Bukankah aku yang berkata supaya menghitung rakyat? Ya, akulah yang berdosa, dan sungguh telah melakukan yang jahat. Tetapi kawanan ini, apakah yang telah mereka lakukan? Ya Yahweh Elohimku, aku berdoa kepadamu, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan keluarga ayahku, dan janganlah umatmu ditimpa tula." 18. Dan malaikat Yahweh berbicara kepada Gad supaya mengatakan kepada Daud, "Sesungguhnya Daud harus bangkit untuk mendirikan mezbah bagi Yahweh di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu." 19. Maka Daud pergi sesuai dengan perkataan Gad yang telah dia ucapkan dalam nama Yahweh. 20. Kemudian Ornan berbalik dan melihat malaikat itu, dan keempat anak yang bersama dia menyembunyikan diri, dan Ornan sedang mengirik gandum. 21. Dan ketika Daud mendatangi Ornan, maka Ornan memandang dan melihat Daud, lalu keluar dari tempat pengirikan itu dan bersujud di hadapan Daud dengan muka sampai ke tanah. 22. Dan berkatalah Daud kepada Ornan, "Berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, dan aku akan mendirikan mezbah bagi Yahweh di sini. Berikanlah kepadaku dengan harga penuh, maka tulah ini akan dihentikan dari rakyat." 23. Dan Ornan berkata kepada Daud, "Ambillah untuk dirimu, dan tuanku raja melakukan yang baik di matanya. Lihatlah,
Aku memberikan lembu-lembu ini untuk persembahan bakaran, dan alat pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk persembahan sajian. Aku memberikan semuanya. 24. Dan Raja Daud berkata kepada Ornan, tidak, aku sungguh mau membelinya dengan harga penuh, karena aku tidak mau mengambil apa yang menjadi milikmu untuk Yahweh, dan mempersembahkan persembahan bakaran tanpa biaya. 25. Kemudian Daud memberi emas seberat 600 shikal kepada Ornan untuk tempat itu. 26. Dan Daud mendirikan mezbah bagi Yahweh di sana dan mempersembahkan persembahan bakaran serta persembahan pendamaian. Lalu berseru kepada Yahweh. Maka Yahweh menjawabnya dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah persembahan bakaran itu. 27. Lalu Yahweh memerintahkan malaikatnya dan dia mengembalikan pedang ke dalam sarungnya. 28. Pada waktu itu ketika Daud melihat bahwa Yahweh telah menjawab di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus, maka dia mempersembahkan kurban di sana. 29. Dan tabernakel Yahweh yang telah Musa dirikan di padang gurun dan mezbah persembahan bakaran pada waktu itu berada di tempat yang tinggi di Gibeon. Tetapi Daud tidak sanggup pergi untuk mencari Elohim sebelum itu, karena dia takut berhadapan dengan pedang malaikat Yahweh. Haleluya. Terima kasih, Brother Eno. Ya, kita sudah baca 2 Fatsal dengan cukup panjang. Hari ini kita akan melihat daftar Elohim ini, ya. Karena itu saudara harus punya kekuatan ekstra untuk full 2 pasal ini. Tapi sebelum saya akan masuk, beberapa dari antara saudara sudah membacanya, mempelajarinya. Ya, kira-kira saudara bisa memberikan rangkumannya enggak? Atau mungkin saudara ada yang bingung masalah ini? Saya akan buka ruang terlebih dahulu sehingga kita dapat melihatnya dengan seksama. Ya. Apa yang saudara dapat dari homework atau PR yang saya sudah berikan minggu lalu? Dari 2 Fatsal ini. Saudara bisa satu persatu ya, jadi kita nggak tabrakan suaranya. Silakan Brother Daniel. I think Raja Daud ingin melihat seberapa besar dia punya kekuatan, tentara-tentaranya. Jadi dia menyuruh Yoab untuk menghitung kekuatan yang dia punya untuk menunjukkan bahwa dia itu besar di antara musuh-musuhnya yang di sekitarnya. Tapi setelah saat itu dia mendapatkan information tentang berapa besar dia punya kekuatan, dia sadar kalau apa yang dia lakukan itu sebetulnya adalah hal yang salah karena dia tidak mengandalkan Tuhan tapi cuma melihat fisik ya untuk kekuatan yang dia punya aja. Terus makanya saat itu dia sadar, terus dia bilang, oh ini kesalahan saya. Terus makanya Tuhan mengutus Gad, nabinya untuk datang ke Raja Daud, and then dia bilang Tuhan beri 3 pilihan gitu loh. Untuk satu adalah kelaparan, and then kedua dia akan harus lari, musuhnya akan mengejar dia selama 3 bulan, dan yang ketiga ada penyakit sampar itu selama 3 hari. And then Daud bilang, aku tidak mau manusia yang akan dia jatuh ke dalam tangan manusia, tapi dia mau Tuhan yang menghukum dia. Makanya dia pilih yang ketiga untuk penyakit sampar itu. Makanya akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyuruh memberikan penyakit itu, dan dalam 1 hari 7.000 orang meninggal, dan sampai di situlah terus akhirnya Daud merasa ya Tuhan cukup ini semuanya kesalahanku. Terus dia pergi ke menemui Auran, siapa lupa, and then dia akhirnya mau mempersembahkan, dia bertobat basically at the end. Itu yang saya tangkap. Ya, yang milih hukuman siapa?
yang memilih hukuman. Ya. Eh, Hukumannya ada 3. Yang milih siapa? Daud. Daud, ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya terima dulu. Kemudian ingat ya, kita lagi bicara soal 2 Samuel dan 1 Tawarikh. Jadi usahakan pembicaraan kita tidak keluar jalur sehingga kita bisa mendapatkan maksimal mungkin dengan waktu yang tidak lama ini. Silakan Pak Jun. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya cuman yang bingung yang di 2 Samuel 24 itu kan yang ayat pertama yang menggerakkan dia melakukan itu kan dia dari Bapak Yahweh kan. Nah, sementara yang di 1 Tawarikh 21 dia yang menggerakkan dia setan. Setan yang membujuk Daud. Itu yang jadi pertanyaan saya dan juga terus tempat pengirikannya yang berbeda, satu yang Arauna, satu Ornan. Nah, itu aja, Pak, dari saya. Ya, terima kasih. Kita akan tampung semua ya. Nanti kalau ada yang kelupaan, saudara ingatkan saya ya. Oke, terima kasih Pak John, terima kasih Bro Daniel. Silakan Bro Adi. Ya, salam Pak Yosef Roy dan teman-teman. Shalom. Pak Roy, aku minta maaf tadi waktu Pak Roy ini menjelaskan itu terputus di sini. Pak Roy bisa jelaskan sekali lagi. Maksudnya gimana Pak Roy? Pertanyaannya? Ya, jadi pertanyaan saya adalah apa yang telah saudara semua dapatkan dengan homework atau PR yang saya berikan minggu lalu mengenai 2 Samuel dan 1 Tawarikh. Apa yang saudara dapatkan? Juga kalau saudara ada pertanyaan seperti Pak John tadi ada pertanyaan singkat, silahkan bisa diungkapkan sekarang. Oke, terima kasih Pak Yosef Roy. Sebenarnya mengawali dari yang dibaca di 2 Samuel 24 dan 1 Tawarikh 21 itu, di ayat pertamanya itu memang ada perbedaan ya. Seperti yang Pak John tadi katakan, kalau yang di Tawarikh itu kan Satan bangkit melawan Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Tapi kalau yang di 2 Samuel itu seolah-olah Bapak Yahweh yang menggerakkan Daud gitu. Dan yang tidak saya mengerti kenapa Yoab itu menganggap sensus ini adalah kekejian. Dan di situ juga dijelaskan bagi Elohim juga itu di mata Elohim itu sangat tidak baik sensus itu. Dan selain daripada itu juga aku lihat banyak perbedaan kalau menyangkut tentang perhitungan atau angka-angka. Banyak sekali beda. Kalau yang di Samuel itu 7 tahun kalau tidak salah masa kelaparan, tapi yang di 1 Tawarikh ini 3 tahun gitu. Terus yang lain lagi itu biaya yang dikeluarkan Daud untuk membayar Aruna. Kalau yang di 2 Samuel itu 50 sikal perak, tapi kalau yang di 1 Tawarikh itu 600 sikal emas. Jadi perbedaannya di situ, Pak Yosef Roy. Nah, begitu saja Pak Yosef Roy. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Pak Mahlon, silakan. Ya Pak, apa yang saya mau Pak Adi sudah ngomong. Nah, namun satu hal bahwa kalau pendaftaran orang itu kan sesuatu yang sekira kalau menurut definisinya kan sensus penduduk adalah metode untuk melakukan kalkulasi dan perhitungan pada jumlah penduduk di suatu daerah. Ya, yang menjadi masalah sehingga Daud mendapat hukuman itu karena apa ya, itu kita belum mengerti. Yang tadi sudah dikemukakan oleh Bro Adil dan lain-lainnya ya. Saya pikir teman-teman sudah sampaikan. Mungkin dalam perjalanan ada yang ini kami akan tanyakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Mahlon. Ada lagi yang mau mencoba untuk memberikan tanggapan dari 2 fatsal ini? Ada lagi? Oke, kita
Saya sependapat sama Pak John Kelly, Pak Adi sahabatku, sama Pak Daniel, juga Pak Cemahlon. Ya, terima kasih Brisco. Ya, ada lagi sebelum kita masuk? Supaya kita jelas, kita akan lihat satu persatu ya. Memang ini akan makan waktu, tapi ini akan mendatangkan pengertian yang luar biasa dalam hidup saudara. Pertanyaan pertama adalah, ini masalah sensus. Apakah salah sensus di hadapan Bapak Yahweh? Siapa yang mau coba untuk menjawab? Apakah salah mengadakan sensus? Pak John? Menurut saya nggak ada salah, Pak. Oke, Pak Adi? Kalau menurut saya dari cerita yang tertulis yang kita baca tadi, Bapak Yahweh tidak berkenan, Pak. Makanya dihukum kan? Ya. Jadi sensusnya salah nggak? Ya. Kalau sensusnya Menurut sih saya salah. tujuannya. Nggak salah. Motivasinya, Pak, mungkin. Oke, silakan Ibu Endang. Iya, menurut saya karena tujuannya bukan hanya sekedar menghitung, tetapi mengukur kekuatan gitu, Pak. Jadi salah. Ya, apakah selain dari kisah ini Bapak Yahweh pernah mengadakan sensus? Ya, terima kasih ya untuk Ibu Endang. Apakah selain dari kisah ini Bapak Yahweh pernah mengadakan sensus? Ya, Israel sering sebelumnya, Pak. Tapi nggak ada masalah. Waktu Kapan? Pernah ada. waktu di bilangan ya, waktu zaman Mose keluar dari Israel ya. Ya, Mereka terima di kasih Pak John. Pak John cukup teliti. Jadi sensus ini pernah dilakukan oleh Bapak Yahweh dengan menghitung seluruh pasukan Yisrael saat zaman Moshe. Itu ada di bilangan. Kalau kita buka di bilangan, kita akan melihat jumlah angka-angka di sana. Angka-angka suku Yehuda, suku Isakar, Zebulon, dan kemudian Efraim, dan seterusnya. Itu ada di sana. Berarti itu sensus. Nah, kita lihat sensusnya terlebih dahulu. Kesalahannya ada di mana di sini? Kesalahannya adalah motivasi, betul. Ya, jadi sudah terjawab bahwa motivasi Daud. Saya harus kembali dulu ya. Kisah ini terjadi di hampir masa tuanya Daud. Ya, hampir masa tuanya Daud, dan kisah ini terjadi setelah Daud menang berpuluh-puluh kali, mungkin beratus-ratus kali di dalam peperangan melawan musuh-musuhnya. Jadi dia sudah perang berulang-ulang, menang, dan banyak yang ditaklukkan. Tetapi setelah dia melakukan kemenangan-kemenangan itu, tiba-tiba dia lakuin sensus. Begitu, paham ya di sini ya? Jadi, kalau saya lihat di dalam 2 Samuel, ya, itu adalah pasal yang terakhir. Dan setelah 2 Samuel, 2 Samuel ya, 2 Samuel. Ya, 2 Samuel. Dan kemudian setelah 2 Samuel 24 itu adalah 1 raja-raja. Ya, dan di situ ditulis bahwa Adonia itu memberontak terhadap kekuasaan daripada Daud. Berarti kita tahu di sini bahwa peristiwa ini itu terjadi setelah kesuksesan Daud mengalahkan suku-suku bangsa yang banyak sekali di sekitar Israel. Ya. Dan tiba-tiba terjadilah peristiwa sensus. Jadi dari sini kita bisa melihat sensus yang dilakukan oleh Daud, yang diperintahkan oleh Daud ini adalah untuk mengetahui kekuatan pasukan Daud. Padahal dia udah menang perang. Ya, menang perang. Jadi motivasi yang sesungguhnya ini apa? Motivasinya? Mungkin kesombongan, Pak. Betul. Kesombongan. Kesombongan yang dilihat ya, yang dilihat oleh Elohim. Ini kesombongan. Ya, itu yang pertama. Jadi kita sudah tahu ya dosanya ya. Jadi sensusnya nggak salah, tapi motivasinya salah. Firman Bapak Yahweh mengatakan, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Ya,
Melakukan dosa itu juga berarti harus ada konsekuensinya. Bisa lihat konsekuensinya, yaitu tadi kita sudah bisa lihat disuruh milih, ya, 3 tahun atau 7 tahun, kemudian 3 bulan, kemudian 3 hari. Ya, mengapa ada perbedaan? Ada beberapa titik yang kita lihat dulu ya. Mengapa ada perbedaan? Yang di 2 Samuel ini dia namanya adalah Arauna. Betul ya? Iya. Iya, Pak. Yang 2 Samuel ini Arauna. Yang di Tawarikh itu adalah Ornan. Kita lihat dulu perbedaan di situ. Ya. Mengapa ada perbedaan? Beda orang? Padahal ceritanya sama. Kalau di 2 Samuel itu mungkin itu sebutan namanya langsung, Pak. Kalau yang di 1 Tawarik ini mungkin disebut orang kan, orang apa tadi itu? Nama tempat. Ya. Jadi mungkin pakai nama band-bandnya itu, Pak, bintinya itu yang disebut. Ya, terima kasih. Jadi saudara paham dalam hal ini. Nama aslinya itu adalah Arauna. Ornan itu adalah sebutannya. Saudara bisa lihat sebutannya. Boleh kan seperti itu? Iya kan? Jadi nggak ada masalah dalam hal itu. Jadi satu orang, nama originalnya dan nama panggilannya. Ini yang menjadi perbedaan. Tapi sebetulnya satu orang yang nggak ada masalah ya dalam hal ini. Dan orang ini yaitu Arauna atau Ornan, jadi sama ya. Ini adalah orang Yebus. Dari suku bangsa apakah Yebus? Suku bangsa apa? Bangsa Kanaan. Iya, terima kasih Pak Sis. Jadi orang ini bukan orang Israel. Ya, Arauna ini atau Ornan ini bukan orang Israel. Dia adalah keturunan orang Kanaan. Ingat, saat saya pernah mengatakan bahwa saat Yosua mengalahkan raja-raja Kanaan itu tidak 100%. Masih ingat nggak? Akan tetapi ada kantong-kantong yang tidak dikalahkan oleh Yosua. Dan itu merupakan tugas daripada suku-suku bangsa Israel untuk berperang melawan kantong-kantong kecil itu. Akan tetapi, karena mereka sudah nyaman masuk di tanah Kanaan, mereka tidak mau berperang, bahkan hidup berdampingan. Ini penyakit. Ya, penyakitnya kenapa? Karena mereka akan bertukar informasi dan ujung-ujungnya orang-orang Israel akan jatuh dalam penyembahan berhala dan itu terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim. Betul? Ya betul. Ya kan? Nah, Yerusalem, siapakah yang menaklukkannya? Daud. Ya. Daud yang menaklukkannya. Tapi Daud membuat sayembara. Siapakah yang memenangkannya? Siapakah yang memenangkannya? Yoab. Terima kasih. Lulus 1 poin, Pak John. Tapi bukan Yoav Galan ya yang sekarang Menteri Pertahanan Israel. Oh ya bukan. Nah, itu kan usianya bisa 3.000 tahun ceritanya. Ya, cara menaklukkannya dari mana? Bagaimana caranya? Masuk dari lubang air. Iya, masuk dari lubang air. Pak Mahlon dapat 1 poin. Ya, ini penting sekali saudara ya. Saudara melatih cara
baca saudara terhadap Dafar Elohim. Dan ini memperkaya hidup saudara. Menarik sekali. Nah, dari sini kita bisa melihat. Hati-hati dengan yang namanya pergaulan. Kita kembali dulu ke hakim-hakim. Ya, ke hakim-hakim. Ingat, hidup berdampingan itu saling mempengaruhi. Mana yang lebih cepat mempengaruhi, yang baik atau yang buruk? Yang buruk, Pak. Buruk. Jadi kalau kalian, saudara-saudara, tidak punya ketegasan di dalam Dafar Elohim, ya, anak-anak Bapak Yahweh akan lebih mudah hanyut. Lebih mudah hanyut. Ya. Ujung-ujungnya akhirnya bisa Natalan lagi, saudara. Nggak main-main nih. Ya. Wahyu 12 sudah dikatakan kan? Wahyu 12. Ekor sinaga itu menyeret sepertiga bintang. Iya. Ya kan? Dan Yeshua juga mengatakan, nabi-nabi palsu itu punya target. Siapa targetnya? Orang-orang pilihan. Bukan panggilan. Bukan dipanggil. Banyak yang dipanggil, sedikit yang Pilih. Ya. Dan sering kali yang dipergunakan cara setan itu melalui relationship. Melalui keluarga. Melalui orang tua. Melalui anak. Melalui mantu, mertua. Melalui besan. Melalui tempat di mana saudara tinggal dan mungkin saudara bekerja di sana. Saling mempengaruhi. Rabi Saul mengatakan, pergaulan yang buruk Rusak kebiasaan yang baik. Saudara luar biasa sudah bisa memahami dalam itu. Berarti ya, mereka saja punya agenda untuk menjatuhkan saudara. Mengapa saudara tidak punya agenda untuk tetap teguh dalam Bapa Yahweh dan memberitakan kebenaran? Itu problem terbesar. Inilah penyebabnya mengapa banyak gereja-gereja yang pakai bendera pelangi. Salah satunya seperti itu. Memang spiritnya sudah rusak. Akar spiritnya dari Yunani. Ditambah lagi, nggak kuat. Ya kan? Saya mau tanya, masjid ada nggak yang lambangnya pakai bendera pelangi? Ada nggak? Ada di beberapa tempat. Ada juga, berarti sudah mulai masuk di sana. Tapi rata-rata tidak. Betul kan? Rata-rata tidak. Kalau dibandingkan dengan negara-negara Islam, mereka sangat strict sekali dengan pelangi. Bahkan yang mempraktekkan pelangi akan digantung. Ya, beda dengan negara-negara Barat. Yang di sana banyak katedral, gereja-gereja besar dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ya, mereka menyetujui. Bahkan kalau tidak menyetujui, pendetanya dimasukkan penjara. Pergaulan. Saya bisa lihat ya. Nah, kembali lagi. Masalah Ornan dan Arauna. Ini adalah orang Yebus. Bukan orang Yahudi. Orang Yebus. Ya, baik. Kita sudah paham ya. Jadi mengapa kok, sudah mungkin berpikir, ini orang Kanaan kok ada memiliki tanah di Yerusalem. Ya ini sejarahnya. Karena orang Israel tidak menumpas habis bangsa-bangsa Kanaan. Padahal Bapak Yahweh sudah memerintahkan tumpas habis, tapi tidak dilakukan. Ya, jadi saudara paham. Itu yang pertama. Yang kedua, yang selanjutnya maksud saya. Kita banyak pembahasan hari ini. Yang selanjutnya. Tadi kita sudah lihat bahwa Daud mengadakan sensus. Ya. Nah, di ayat yang pertama di 2 Samuel ini dan satu Tawarikh ini yang Bro Adi tanyakan tadi, ini ada satu perbedaan. Ya. Coba kita baca sekali lagi ya. Bisa dibaca ya Brother Henok ya. 2 Samuel 24 ayat pertama dan 1 Tawarikh 21 ayat pertama. Silakan Brother. Halo, sorry sebentar dulu ya. Oke.
ayat pertama ya. 2 Samuel pasal 24 ayat pertama. Dan kembali murka Yahweh menyala-nyala terhadap Israel, dan dia menggerakkan Daud untuk melawan mereka dengan berfirman, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ya. Kemudian si 1 Tawarikh 1 ayat 1. 1 Tawarikh 21 ayat 1. Dan Satan bangkit melawan Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya. Kalau saya lihat di ayat yang pertama 2 Samuel 24 ayat pertama dikatakan bahwa murka Yahweh kembali menyala atas Israel, dan dia menggerakkan Daud untuk melawan mereka, ya, dan berfirman, pergilah, hitunglah orang Israel dan Yehuda. Sedangkan di 1 Tawarikh 21 ayat 1, setan bangkit melawan Israel. Menurut saudara ini mana yang benar ini? 2 Samuel atau 1 Tawarikh? Menurut saudara mana yang benar? Satu Tawarikh, Pak. 1 Tawarikh. Oke, terima kasih. Ada lagi? Tawarikh juga. Alasannya kenapa 1 Tawarikh? Karena tidak mungkin Bapak Yahweh nyuruh yang salah. Setan itu ngasih perintah yang salah, menjebak. Setan yang nyuruh salah. Oke, terima kasih Brisco. Kalau Bro Adi, alasannya gimana? Iya Pak, ini kan dijelaskan, dikatakan dan setan bangkit melawan Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi memang ini pengaruhnya dari Satan Pak, karena kalau di 2 Tawarikh itu kan seolah-olah itu dari Bapak Yahweh. Kalau memang dari Bapak Yahweh, kenapa akhirnya Bapak Yahweh malah murka sama Daud dan menghukum? Seperti itu Pak. Pertanyaan saya yang berikut adalah, malaikat yang dikirim Bapak Yahweh untuk membinasakan karena pilihannya adalah 3 hari sampar. Ini malaikat Yahweh atau malaikat setan? Malaikat Yahweh Pak. Malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh. Jelas Iya. dikatakan malaikat Yahweh. Tapi di ayat pertama itu dikatakan setan membujuk. Saudara bisa lihat? Sebab akibat Pak. Sebab Karena akibat. Ya, karena bangsa Israel mendengar setan sehingga Tuhan murka. Oke, baik. Ya. Saya akan share screen kepada saudara untuk satu pengajaran di sini, sebentar ya. Ya, kita akan lihat satu peristiwa. Ya, kita akan melihat satu peristiwa sebelum nanti kita akan kembali ke 2 Samuel 24 dan 1 Tawarikh. Kita lihat satu peristiwa ini ya. Yaitu di dalam 1 Samuel 19 ayat 9. Silakan Brother Henok untuk bisa baca kita. 1 Samuel 19 ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Yahweh hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Iya, terima kasih. Ini dari terjemahan baru. Ya. Tolong saya dibacakan dari ILT. Brother Henok bisa bacain buat kita. Satu Samuel 19 ayat 9. Dari ILT. Tetapi roh Yahweh menjadi sedih atas Saul, dan dia ketika sedang duduk di rumahnya, dan tombaknya ada di tangannya, dan Daud sedang bermain harpa dengan tangannya. Ya, terima kasih. Jadi di 1 Samuel ini ada 2 pandangan. Yang pertama adalah roh jahat yang daripada Yahweh. Kemudian di ILT disebut sebagai maka sedihlah roh Yahweh. Kita akan cek ya. Kita pakai King James saja. Silakan Brother Henok untuk baca di King James.
Spirit from Yahweh was upon Saul, as he sat in his house with his javelin in his hand, and David played with his hand. Tolong diulangin karena yang depan enggak jelas. And the evil spirit from Yahweh was upon Saul, Oke, as he terima sat kasih. in his house with his javelin in his hand, and David played with his hand. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di King James dikatakan evil spirit from Yahweh. Berarti itu cocok dengan yang TB. Ya, dibanding dengan yang ada di ILT 3. Pertanyaannya, apakah Bapak Yahweh memelihara atau menyimpan roh jahat? Jawaban saudara gimana? Apakah Bapak Tapi kalau aslinya Pak gimana bunyi bahasa aslinya yang Nah. Hebrew? Kenapa? Silakan kalau buka Hebrew nggak masalah. Kalau ada yang bisa Hebrew silakan. Ya. Tapi saya ambil pendekatan melalui King James saja. Sudah cukup. Enggak, maksud saya Pak sama enggak yang saya juga enggak begitu. Karena saya kelihatannya sama. King James sudah cukup tua. Sekarang pertanyaannya, mengapa bisa diterjemahkan seperti itu? Apakah roh Yahweh atau Bapak Yahweh itu punya simpenan roh jahat? Tadi dikatakan kan, roh jahat yang dari Yahweh. Bapak Yahweh punya roh jahat. Silakan Bro Adi. Iya Pak, seperti yang Pak Yosef Roy ajarkan ke kita gitu ya. Kalau kita memerintahkan untuk pelayanan malaikat itu, kita kan harus spesifik atau detail. Malaikat yang setia kepada Bapak Yahweh. Karena yang tidak setia kepada Bapak Yahweh juga memang asalnya dari malaikat Bapak Yahweh. Seperti itu mungkin Pak Yosef Roy. Oke, kita akan kembali ya. Jebakan nih Pak, jebakan. Jebakan. Loh, ini enggak jebakan, ini pendalaman kitab suci kok jebakan. Supaya saudara paham. Saya nggak mau terjebak. Oke, baik, kita akan kembali ya. Saya perhatikan ini. Mengapa peristiwa ini di 1 Samuel 19 ayat 9 ini terjadi? Itu pertanyaannya di situ. Ya, mengapa kok bisa terjadi? Mengapa kok bisa si Saul ini dia diganggu oleh roh jahat yang dari Yahweh? Ngapa? Ini kita cari tahu dulu akarnya. Ingat ya, kita kan selalu berkata kalau ada masalah akarnya ada di mana. Ya ini kita cari akarnya. Oke, kita mute semua dulu ya. Jadi kita bisa konsentrasi. Terima kasih, Pak. Akarnya di sini, saudara. Akarnya itu di sini. 1 Samuel 15 ayat 26 sampai 27. Silakan Brother Henok untuk bisa baca. 1 Samuel pasal 15 ayat 26 sampai 27. Namun Samuel berkata kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersamamu karena engkau telah menolak firman Yahweh, dan dia telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Kemudian Samuel berbalik untuk pergi, namun Saul menarik punca jubah Samuel sehingga jubah itu robek. Ya, terima kasih. Jadi peristiwa untuk Saul ini sudah dikasih beberapa kali kesempatan untuk mentaati firman Yahweh. Tapi sampai detik yang terakhir, tes yang terakhir, dia gagal. Dia tidak mau taat akan Yahweh. Sehingga Bapak Yahweh mengirim Samuel untuk kasih tahu sama Saul bahwa kamu telah ditolak menjadi raja atas Israel dan Bapak Yahweh akan memilih orang yang seturut kehendak hatinya. Itu saudara baca sendiri di 1 Samuel 15. Ya, baca semuanya. Saya hanya kasihkan rangkumannya. Karena inilah maka Saul ditolak oleh Bapak Yahweh. Karena tindakannya dia selalu menolak firman Yahweh. Orang yang selalu menolak firman Yahweh, hati-hati. Tanpa disadari, dia sudah melewati batas yang Bapak Yahweh tetapkan. Ya. Jadi kalau saudara sampai hari ini yang mendengar Davar Elohim ini, saudara sudah mendengar berulang-ulang kali bahwa yang disembah oleh
ya, Israel itu adalah Yahweh, bukan Allah. Dan saudara masih tetap menyembah Allah, perhatikan. Bisa-bisa hari ini bisa loh ya. Saya ngomong bisa-bisa. Bisa hari ini adalah hari terakhir buat saudara untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Saya tidak menentukan, saya tidak menghakimi. Akan tetapi saya bilang, kalau sampai saudara tidak berubah, tetap saja menyembah Allah dan Yesus, awas. Ya, bukan saya yang memperingati saudara, tetapi dafar Elohim yang saudara hadapi. Karena menolak sesembahan yang sesungguhnya, ya, yaitu Yahweh. Saudara mempermainkan nama Yahweh, saudara mengata-ngatai nama Yahweh, hati-hati saudara. Di satu titik, keselamatan itu tidak akan pernah saudara dapatkan untuk selama-lamanya. Jangan pernah ngimpi masuk Syamayim, masuk surga, karena menolak Yahweh. Ya, dan juga masih keras hati Natalan. Ya, masih keras hati. Ya. Mulutnya ngomong pemberitaan nama Yeshua, kapan dilahirkan Yeshua, tapi topinya pakai topi Satan Claus. Hati-hati. Itu tidak bisa ditoleransi oleh dafar Elohim. Saya bisa lihat, berbahaya sekali. Menolak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Masih tetap pakai prinsip Trinitas. Padahal Trinitas itu tidak ada di dalam dafar Elohim. Masih percaya terus dengan Yesus. Saya sudah berulang-ulang katakan bahwa Yesus bukanlah nama. Itu adalah kesalahan pengucapan. Saudara masih keras hati. Saudara tidak berhadapan dengan saya. Saya bukan hakim. Saya hanya menyampaikan saja. Saudara akan berhadapan dengan dafar Elohim. Hati-hati. Menolak firman Yahweh. Ujung-ujungnya itu maut, saudara. Seperti apa yang terjadi? Seperti Saul. Dari peristiwa ini, apa yang terjadi? 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 15. Inilah jawabannya. Silakan brother Henok untuk baca. 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dan 15. Silakan baca tiga translation-nya. 3 translation. Terima kasih. Okay. Iya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Yahweh. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Elohim mengganggu engkau. But the spirit of the Lord, Yahweh, departed from Saul, and an evil spirit from Yahweh troubled him. And Saul's servants said unto him, behold, now an evil spirit from God troubleth thee. Dan roh Yahweh berpaling dari Saul. Lalu oleh karena Yahweh, suatu roh yang jahat menakut-nakuti dia. Dan hamba-hamba Saul berkata kepadanya, lihatlah sekarang, suatu roh ilah-ilah yang jahat sedang menakut-nakuti engkau. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, karena penolakan Saul terhadap firman Yahweh, maka tudungnya itu di-remove. Remove itu dicabut. Tudungnya dicabut oleh Bapak Yahweh, sehingga apa yang terjadi? Roh setan itu masuk menggarap si Saul. Saudara bisa lihat di sini. Jadi, kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan hal ini, ya, itu dikatakan bahwa roh jahat yang dari Yahweh. Maksudnya apa? Roh jahat yang diberi izin oleh Yahweh. Sudah mengerti? Jadi roh jahat yang diberi izin oleh Yahweh menggoda Saul. Mengapa diberi izin? Alasannya satu, karena Saul berulang-ulang dikasih kesempatan, dia menolak. Dia menolak. Karena itu, Bapak Yahweh memberikan izin kepada roh jahat untuk menyerang, menggoda Saul. Proteksinya dicabut karena dia adalah rajanya. Ya, karena dia adalah rajanya. Jadi,
bukan berarti Bapak Yahweh itu punya simpenan roh-roh jahat, tidak. Ya, tidak demikian. Nah, saya harus kasih tahu sekalian membahas hal ini. Saudara, siapa yang tahu namanya Patkoa? Tahu Patkoa nggak? Nggak ada yang tahu Patkoa? Tahu, Pak, tahu. Ketetapan. Loh, Penangkal roh jahat. loh. Patkoa. Di 8, Pak. Yang dipakai Chinese People buat ngusir setan. Ini loh Patkoa. Fatwa ketetapan. Bukan fatwa, Patkoa. Fatwa. Patkoa. Oke. Saya kasih tunjuk sama saudara. Penangkal roh jahat khasnya cungkok-cungkok yang dipasang di pintu. Iya, ada banyak sebetulnya. Cuman ini loh Patkoa ini. Lihat nggak? Lihat ya. Saya lihat yang di tengah itu ada putih tapi titik hitam dan hitam ada titik putih. Benar? Benar. Benar ya? Itu maknanya apa? Di dalam kebaikan ada kejahatan, di dalam kejahatan ada kebaikan. Ini penyesat. Ini penyesat, saya bilang. Campur aduk, Pak ya. Dan inilah yang dipakai untuk menjelaskan bahwa di dalam Bapak Yahweh juga Bapak Yahweh menyimpan setan. Ini kan kurang ajar. Ngerti maksudnya? Ini penyesat ini. Ya. Di dalam kejahatan setan pasti ada kebaikan. Itu kan penyesat itu. Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Baik. Ya, inilah cara setan untuk memutarbalikkan kebenaran. Ini cara setan. Ya, memutarbalikkan kebenaran. Dan ini keji di hadapan Bapak Yahweh. Ingat, di hadapan Bapak Yahweh itu di dalam Bapak Yahweh dia tidak ada sama sekali yang namanya kejahatan. Dia hanya ada kebaikan. Yang jahat itu setan. Saudara bisa lihat, jadi dalam hal ini kita bisa melihat mengapa Saul bisa ditembusi seperti itu karena tindakannya menolak firman Yahweh. Berulang-ulang sampai dikasih kesempatan, ya berulang-ulang, tapi dia tetap menolak firman Yahweh. Dan akhirnya hukuman terakhir adalah dia tidak akan jadi raja. Nah, saat itulah, disitulah setan masuk. Ya, jadi Bapak Yahweh bukan punya simpanan setan, tidak. Ya, kita harus paham. Setan diizinkan masuk karena Bapak Yahweh sudah melihat orang ini tidak punya kesempatan untuk bertobat. Atau Saul ditinggal Bapak Yahweh, Pak. Ya, ditinggal, digarap sama setan, diizinkan. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan cara melihat kalimat. Oke. Sekarang kita akan melihat masalah Daud. Jadi saudara paham ya di situ ya. Ya. Kita akan melihat masalah Daud nih sekarang. Ya. Daud dapat 3 pilihan. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, yang berdosa itu siapa? Daud atau Israel? Menurut saudara gimana? Daud, Pak. Israel, Pak. Daud. Daud, Pak. Daud. Israel, Pak. Coba saudara baca pelan-pelan. Saya baca 2 Samuel 24 ayat 1. Murka Yahweh kembali menyala-nyala atas Israel. Kemudian 1 Tawarikh 21 ayat 1. Setan bangkit melawan Israel. Jadi yang berdosa siapa di sini? Israel. Daud. Bani Israel. Oh. Daud, Pak. Israel yang berdosa. Kesombongan ini ada di Israel. Iya. Namun karena Israel ini punya raja, yaitu punya tudung, punya cover,
maka tidak bisa ditembusi seperti itu. Ini cara kerjanya alam roh itu rapi, saudara. Skematis. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah setan membujuk, ya, menipu Daud. Ya, setan menipu Daud. Nah, di 2 Samuel dikatakan Bapa Yahweh menggerakkan Daud untuk melawan mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Israel. Israel. Ingat, inilah cara kerja setan, ya. Inilah cara kerja setan untuk menuduh. Saudara bisa lihat, saudara lihat ya di sini ya. Murka Yahweh kembali atas Israel dan Yahweh menggerakkan Daud untuk melawan mereka. Ya, mengapa Bapak Yahweh menggerakkan Daud? Karena penjelasannya adalah di 1 Tawarikh 21. Setan melihat hal ini. Jadi begini ceritanya. Yang berdosa itu Israel. Ingat, dosa itu harus ada bayar harga. Karena itu, yang melihat siapa? Saat Israel berdosa. Yang melihat 2, Bapak Yahweh dan setan. Kemudian, apa yang dilakukan setan? Ingat, setan adalah penuduh. Betul ya? Tujuannya untuk menuduh. Setan langsung pergi ke Bapak Yahweh. Ya. Dikatakan, lihat, umatmu berdosa. Ya, umatmu berdosa. Saudara harus paham Roma 11 ayat 22. Saudara harus paham Roma 11 ayat 22. Ini saya tampilkan. Silakan Brother Enoch untuk dibaca. Oleh karena itu, perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh, dan sebaliknya, kebaikan terhadap engkau yang tetap tinggal di dalam kebaikannya. Jika tidak, engkau pun akan dipotong. Ya, terima kasih. Saudara paham? Hati-hati loh. Dengan kebaikan dan kekerasan daripada Elohim kita. Kekerasannya yaitu bagi mereka yang tidak mau digiring dalam kebenaran. Tidak mau dikasih tahu jalan kebenaran. Ya. Tidak mau diarahkan untuk masuk dalam rencana keselamatan dan ditumbuhkan. Yohanan Pembaptis juga mengatakan, hasilkanlah buah pertobatan. Jika tidak, apa yang terjadi? Jika tidak, akan dipotong dan dibakar, dilempar dalam ya. Disinilah terbukti bahwa yang namanya sekali selamat tetap selamat itu gugur. Yes. Calvinisme gugur. Itu sesat. Sesat ya, ngomong sesat, saudara. Masa sudah sesat ngomong, oh itu kurang baik, jangan diikutin. Ya terlalu lembut buat saya pikir. Ya, memang sesat ya sesat, gitu. Ya kan? Nah dari sini kita bisa melihat, dikatakan di dalam ayat tadi yang telah kita baca, kebaikannya. Perhatikan kebaikan dan kekerasan Elohim. Kebaikannya terhadap siapa? Terhadap engkau yang tetap tinggal dalam kebaikannya. Dan diteruskan, jika tidak, engkau akan dipotong. Kalau kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh tidak mau tinggal tetap di dalam daftar Elohim, ya ada risikonya. Risikonya sudah jelas tadi di Roma tadi. Dipotong. Dipotong itu
dapat bagian nggak dari pokok anggur? Ya tidak. Kalau begitu sudah dipotong, apa yang terjadi? Kering. Setelah kering terjadi mati. Setelah mati bisa dipakai nggak? Tidak. Ujungnya di mana? Dibuang. Dibuang. Saya bisa lihat di sini, nggak peduli loh. Dikatakan kalau kamu tidak tinggal di dalam Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach dan kebenarannya, dipotong. Ini nggak main-main dalam hal ini. Karena itu kita harus tetap tinggal. Selama kita tinggal, maka kita akan menerima kebaikannya. Ya, jadi dalam hal ini jangan percaya kalau ngomong sekali selamat tetap selamat. Nonsense. Ya, itu tipu daya Satan. Ya, saudara bisa memahami dalam hal ini ya. Jadi, urut-urutannya itu seperti ini, saudara. Israel berdosa, ya, kemudian dia didakwa oleh setan. Bapak Yahweh itu adil. Ini yang sering dilupakan. Bapak Yahweh itu adil. Dilihat waktunya Israel gak tobat-tobat dari sombongnya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena keadilan Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh menggerakkan Daud untuk melawan Israel. Karena harus dijatuhi hukuman. Ingat, keadilan Bapak Yahweh ini kritikal sekali. Nah, karena itulah, maka Daud memerintahkan sensus. Paham di sini? Sampai di sini paham dulu nggak? Paham. Jadi dari mulutnya Daud harus ngomong dulu. Sensus. Nah, namanya raja sudah ngeluarin perintah, itu tidak boleh dicabut. Itu prinsip. Masih ingat peristiwa daripada Ahasiveros dan Haman? Perintah dekret yang sudah keluar tidak bisa dicabut oleh raja itu sendiri. Tidak bisa. Kita harus paham strategi kisah-kisah ini. Jadi, apa yang diperintahkan oleh Daud tidak bisa ditarik. Tapi bagi Yoab, dia melihat ini nggak benar. Yoab lihat. Sensus yang kali ini motivasinya adalah kesombongan. Karena dia ikut rapat. Soalnya jangan pikir, oh Daud duduk di singgasana kemudian dia memutuskan sendiri. Tidak, dia meeting. Dia meeting dengan orang-orang Israel, dengan pembesar-pembesar Israel. Dan mereka mendesak Daud untuk sensus. Ini dia. Saya bisa lihat, jadi ini meetingnya bukan 1% by 1% antara Daud dan Yoab. Tidak. Ini di hall gede, saudara. Banyak pembesar Israel. Karena itu Bapak Yahweh akan melawan pembesar-pembesar Israel yang sombong ini. Karena itu, tapi Bapak Yahweh tidak bisa bergerak sebelum Daud memutuskan. Nah, Bapak Yahweh dikasih laporan sama siapa? Dikasih laporan sama setan. Lihat itu umatmu, sombongnya tidak karu-karuan. Bapak Yahweh tidak bisa membela Israel karena ada dosa. Saudara bisa lihat? Karena ada dosa. Jadi apa yang terjadi? Bapak Yahweh menggerakkan Daud untuk mengatakan satu kalimat, sensus, mentaati apa yang menjadi permintaan Israel saat itu. Memenuhi keinginan Israel untuk sensus. Tapi ingat, sensus ini bukan sensus penduduk, sensus pasukan. Nah ini saudara harus paham. Betul kan? Yang dihitung kan yang sanggup berperang. Maka itu si Yoab mengatakan, kiranya Elohim menambahi kekuatan raja 100 kali lipat. Nggak usah disensus, kita ini udah menang perang gitu loh maksudnya. Ini sudah perang berulang-ulang dan menang. Bapak Yahweh itu sudah nyertain kita. Nggak usah sensus. Kita ini sudah disertai dengan tangan yang tidak kelihatan dari tempat yang maha tinggi. Nggak perlu sensus. Karena itu Yoab
Tapi ya namanya Yoab bawahan ya, gak bisa ngomong, saudara. Daud saat ngomong itu di depan pembesar-pembesar Israel. Ya, Yoab tidak bisa melawan. Karena itu dia hanya bisa ngomong sama Daud saat meeting itu. Ya, sidang paripurna, begitu loh kalau saudara pengen tahu. Jadi kan kalau sidang paripurna masuk presiden sama wakil sama satu MPR yang datang. Lah enggak lah ya. Itu kan ratus. Ya. Sidang apa? Iya, sidang bukan kabinet. Kabinet itu kecil, paripurna. Ini melawan Israel. Jadi wakil-wakil rakyat Israel dari setiap suku. Ini sidang gede-gedean, bukan sidang yang kabinet. Kabinet mah presiden sama apa itu namanya? Ministrinya, menteri. Enggak, kecil ini. Ini sidang paripurna. Jadi Daud didesak kali ini. Gitu loh. Akhirnya Daud bilang sensus. Tapi Yoab nggak suka. Tapi gimana mau ngelawan loh? Keputusan raja dan sidang paripurna. Ya wes dilakukan. Gitu. Akhirnya berjalan 9 bulan sekian kan. Apa yang terjadi? Setelah itu lihat laporan si Daud bilang ini keliru ini. Salah ini. Gitu loh. Itu dari sisi manusia. Sehingga apa yang terjadi? Turunlah pelihat. Pelihat itu seers. Nabi Gad. Kasih 3 pilihan. 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Nah, memang terjadi ada yang ngomong 7 tahun. Kita harus paham. Saya langsung aja kasih supaya saudara enggak kebingungan. Bahwa penulis 2 Samuel itu berbeda dengan penulis 1 Tawarikh. Ya. Beda. Jadi mereka bisa jadi itu yang menjadi problemnya. Ya, karena perbedaan penangkapan. Yang satu ngomong 7 tahun, 3 bulan, dan 3 hari. Yang satu dengarnya 3 tahun, 3 bulan, dan 3 hari. Tapi itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Nah, dari situlah siapa yang memilih hukuman ini. Karena dijatuhkan hukuman 3 hari. Betul ya? Yang milih siapa? Daud. Yahweh. Bapak Yahweh yang milih. Ayo coba baca yuk. Supaya saudara paham nih. Bapak Yahweh yang milih. 2 Samuel 24. Ya, coba Brother Henok baca 2 Samuel 24 ya, ayat 13. Ya. Terima kasih. 2 Samuel 24 ayat 13. Dan datanglah Gad kepada Daud dan memberitahukan kepadanya serta mengatakan, akan datang 7 tahun kelaparan kepadamu di negerimu, atau engkau akan melarikan diri dari hadapan musuh-musuhmu selama 3 bulan, dan mereka itu mengejarmu, atau 3 hari itulah akan melanda negerimu. Sekarang pertimbangkanlah dan lihatlah apa yang harus aku kembalikan kepada dia yang mengirimkan perkataan kepadaku. 14. Dan Daud berkata, sebab hal ini aku ada dalam penderitaan yang besar. Biarlah kita sekarang jatuh ke dalam tangan Yahweh, karena belas kasihnya besar, dan jangan biarkan aku jatuh ke tangan manusia. Ya, itulah permintaan daripada Daud. Dia tidak bisa memilih. Ya, antara 3 tahun atau 7 tahun, kemudian 3 bulan dan 3 hari. Dia menyerahkan ke tangannya Bapak Yahweh. Apa yang menjadi keputusan Bapak Yahweh? Bapak Yahweh milih yang mana? 3 hari. 3 hari. Ndang cepet, nggak berlarut-larut. Sesegera mungkin, tidak berlarut-larut. Ya, kira-kira 3 tahun, 3 bulan, 3 hari, yang mati sama nggak kira-kira? Sama. Sama.
Rata-rata sama, 70.000. Tapi Bapak Yahweh mau speed untuk memproses. Sehingga begitu diproses, segera selesai. Sudah bisa lihat di sini? Kira-kira sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Ya, ada satu mengenai Yoab tidak memilih, tidak sensus suku Lewi dengan Benyamin itu, Pak. Ya. Ya. Yoab tidak, terima kasih Pak Marlon. Yoab tidak menghitung suku Lewi dan Benyamin karena suku Lewi tidak untuk berperang. Kemudian alasan terutama daripada Yoab untuk tidak menyelesaikan, ya karena lihat jumlahnya sudah begitu luar biasa sensus itu, dan di pandangan Yoab itu adalah kekejian. Dia tidak mau nyelesain. Tapi paling tidak dia sudah ngerjain. Dia sudah tahu ini sebuah kesalahan besar. Yoab sudah tahu. Ya, oke. Baik, saya akan lanjutkan sebentar dalam pengajaran ini sehingga saudara bisa dapat pemahaman ya. Baik. Sekarang kita lihat bahwa ya kita mute semua terlebih dahulu ya. Terima kasih. Kita melihat bahwa malaikat Bapak Yahweh yang mendatangkan Sampar itu sudah mendekat ke Yerusalem. Betul ya? Kita sudah baca ya. Kemudian di situ ada seseorang yang memiliki sebidang lahan. Ya, lahan itu berarti cukup luas. Ya, kalau saya bilang sebidang tanah, saudara mikir tanahnya kecil sekali. Tidak, sebidang lahan. Tadi saya sudah jelaskan, kita sudah mendapatkan menjelaskan bahwa namanya adalah Arauna. Tetapi sebutannya adalah, siapa tadi namanya sebutannya? Ornan. Ya. Ornan. Ya. Jadi orangnya sama. Ini adalah orang Yebus, suku Kanaan. Dialah yang memiliki. Dan kemudian apa yang terjadi? Ditawarkan secara cuma-cuma. Free. Sekalian sak lembune sak wis semuane free. Ya, akan tetapi Daud dia bilang tidak. Aku akan membayarnya. Ya, baik. Sebelum masuk ke sana, kita akan lihat yang satu ini. Di tanah Ornan itu ternyata di kemudian hari, ya, inilah tempat didirikannya Bait Elohim. Ya, nah saya beri sedikit pertanyaan, di manakah Taman Eden? Ya, di manakah Taman Eden? Ya, Taman Eden itu kita lihat jawabannya bisa ditemukan di prinsip pola tempat. Ya, karena apa? Karena dari peristiwa Taman Eden sampai hari ini itu ada peristiwa besar, yaitu bumi dihancurkan dengan air bah. Sehingga nggak bisa dilihat lagi posisinya Taman Eden itu di mana. Kalau zaman daripada Henok sampai Metushalah, sampai Noah, sebelum bahtera itu dipakai untuk menyelamatkan keluarganya, maka posisi letak daripada Taman Eden itu bisa kelihatan, bisa tahu. Tetapi setelah air bah, mana ada yang tahu? Semua ketutupan air, nggak ada yang tahu, saudara. Nggak ada Google Maps saat itu, saudara. Ya, nggak ada Google Maps sama sekali. Teknologi belum ada. Ya kan? Nah, jadi kita dapat menemukan sebetulnya di manakah letak Taman Eden. Yaitu jawabannya ditemukan dengan menggunakan prinsip pola tempat. Nah, kita akan baca di 2 Tawarikh 3 ayat 1. Silakan Brother Henok untuk membacanya. Salomo mulai mendirikan Bait Yahweh di Yerusalem, di Gunung Moria, tempat yang dilihat oleh Daud ayahnya, dan yang telah dipersiapkannya, yaitu tempat pengirikan gandum Ornan atau Arauna, orang Yebus. Ya, terima kasih. Jadi, lokasi bait suci yang didirikan oleh Salomo, di mana Daud telah mempersiapkan semuanya dengan lengkap, itu dibangun di atas pengirikan gandum Ornan atau Arauna, orang Yebus, yaitu di Gunung Moria dan di Yerusalem. Nah, di tempat yang sama inilah maka kita bisa melihat satu peristiwa di mana
Abraham mempersembahkan siapa? Yisak. Yaitu Kejadian 22 ayat 2. Silakan Brother Enoch untuk baca. Dia berfirman, bawalah sekarang anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yaitu Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, jadi sebelum peristiwa pembangunan Bait Elohim oleh Salomo, itu ada peristiwa tempat pengirikan gandum Arauna Ornan, yang dimana saat itu Daud membangun mezbah untuk menghentikan malapetaka yang dicanangkan oleh Bapak Yahweh untuk menghajar Israel. Dan di tempat yang sama, ternyata sebelumnya itu adalah tempat di mana Yisak dipersembahkan kepada Bapak Yahweh. Dari sini kita bisa melihat ke depannya, maka peristiwa kematian Yeshua juga di posisi tempat yang sama, yaitu di dekat Bait Elohim yang ada di Yerusalem, yaitu itulah Gunung Moria. Dan tempat itu namanya Golgota, Calvary. Sudah bisa lihat, jadi sama. Nah, kalau kita bisa melihat hal ini, ya, maka kita bisa mundur dari sejak zaman Yeshua 4.000 tahun, di titik yang sama Bapak Yahweh mengorbankan domba supaya Adam dan Hawa tidak kelihatan ketelanjangannya. Kejadian 3:21. Silakan Brother Enoch. Dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya, dan mengenakannya kepada mereka. Ya, terima kasih. Dari sinilah kita tahu posisi sebenarnya Taman Eden itu ada di mana? Di Yerusalem. Paham ya? Nggak susah, saudara. Kalau melihat cara kerja Bapak Yahweh dengan pola akar Ibrani, luar biasa. Ketahuan semua. Bisa lihat di sini, jadi tempat di mana Bapak Yahweh menyembelih domba, mengulitinya, dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Disitulah tempat di mana Abraham mengorbankan Yisak. Disitulah tempat di mana Raja Saul mendirikan Bait Elohim, dan disitulah tempat kematian Yeshua HaMashiach. Itulah Taman Eden. Ya, paham ya di sini ya? Haleluya. Jadi Taman Eden bisa kita lihat di mana posisinya. Nggak bingung, saudara. Ya, ada yang ngomong di Turki, ada yang ngomong di Kuwait, ada yang ngomong salah semua itu, salah semua. Jelas ini kalau lihat pola seperti ini, ya luar biasa. Nah, saya mau bawa dengan satu hal ini. Saudara lihat bahwa malapetaka itu kembali lagi ya ke masalah malaikat yang diutus oleh Bapak Yahweh untuk menghancurkan Israel. Ya, saya bisa lihat di sini, malaikat itu sudah mendekati ke Yerusalem. Ya, dan malaikat itu sudah berniat menghabisi Yerusalem. Di dalam alam roh memang kelihatan bahwa Bapak Yahweh menyesal. Ingat, itu dalam visi alam rohnya, tapi alam nyatanya tidak. Daud tidak tahu. Daud hanya dikasih tahu oleh God untuk membangun mezbah, untuk menghentikan kutuk itu. Nah, ini prinsip yang tidak banyak diketahui banyak orang. Ya, tapi prinsip ini puji Bapak Yahweh ada dalam Ibu Hadasa Fangfang. Untuk menghentikan seluruh keluarganya jatuh ke dalam yang namanya ketidakpercayaan Dafar Elohim dan tidak diselamatkan, maka saat Yeshua ketemu dengan Ibu Hadasa Fangfang, ya, dikasih kesempatan pilihan. Ya. Kamu mau mempertahankan apa yang kamu punya atau kamu mau mengorbankan? Ya kan?
Dan Ibu Dasa Fangfang punya prinsip. Saya mau mengikuti apa yang menjadi isi hati Bapak Yahweh. Dia lebih mempertahankan yaitu keselamatan seluruh keluarganya ketimbang apa yang dia miliki, harta yang dia miliki. Nah, apa yang terjadi setelah peristiwa itu? Proses masuk dan akhirnya ujung-ujungnya puji Bapak Yahweh kita bisa melihat keselamatan diberikan dengan luar biasa. Bahkan pengertian Davar Elohim itu ujungnya ada di sana, saudara. Lihat Daud, dia tahu dia dikasih tahu oleh God, dirikan korban mezbah, dia dirikan. Dan saat itu tanahnya itu bukan tanahnya siapa? Daud. Tanahnya si Arauna. Tanahnya Ornan. Nah, si Ornan lihat Daud di sana, ya namanya orang ya dia mau berikan free saja ya untuk menyenangkan hati rajanya. Tapi lihat prinsip daripada Daud. Apa yang terjadi? Dikatakan Daud dia membeli tanah itu. Baik, sebelum saya masuk di dalam hal membeli tanah itu, saya perhatikan ada perbedaan antara 2 Samuel dengan 1 Tawari. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Kita bahas perbedaannya dulu. Nanti setelah itu kita akan masuk bagian yang terakhir. Perbedaannya di mana? Kalau Harga tanah. harga tanah, coba kita perhatikan baik-baik ya. Coba kita perhatikan baik-baik. 1 Tawarikh 21 ya. 1 Tawarikh 21 ayat yang ke 24 dan 25. Tapi tolong Brother Henok baca buat kita semua di 2 Samuel dulu ya. 2 Samuel ya. 2 Samuel 24 ya. 2 Samuel 24. Ya. Dan raja berkata kepada Arauna, "Tidak, karena sungguh aku akan membelinya darimu dengan suatu harga, dan aku tidak akan mempersembahkan kepada Yahweh Elohimku persembahan bakaran tanpa membayar." Dan Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu jantan seharga 50 shikal perak. Ya, perhatikan ya. Harganya berapa? 50 shikal perak. 50 shikal perak. Sekarang kita lihat yang di 1 Tawarikh 21. Silakan, brother. Ya. 1 Tawarikh. Dan Raja Daud, ya, 1 Tawarikh 21 ayat 24. Dan Raja Daud berkata kepada Ornan, "Tidak, aku sungguh mau membelinya dengan harga penuh, karena aku tidak mau mengambil apa yang menjadi milikmu untuk Yahweh dan mempersembahkan persembahan bakaran tanpa biaya." Terus satu lagi. Kemudian Daud memberi emas seberat 600 shikal kepada Ornan untuk tempat itu. Beda nggak? Beda. Beda, Pak. Jauh bedanya, Pak, jauh. 50 Pak. berapa? Emas dengan perak ini bedanya. Ya, Pak Budiman gimana? Satu dikasih, satu nggak bayar, Pak. Mahal. Nah, dua-duanya mau dibayar sama Daud. Ya, artinya kan yang satu mau dikasih, Pak, tadinya kan, tapi Daud tetap bayar, Pak. Gitu. Oh, sama-sama. Jadi sama-sama si Ornan atau si Arauna ini dia mau kasih free sama si Daud. Nah, betul, maksud saya gitu, Pak. Sama, kasih free. Tetapi di dalam 2 Samuel itu dikatakan Ditambah uang lembu-lembu jantan. uangnya itu adalah 50 shikal perak, sedangkan yang di 1 Tawarikh 21 itu uangnya adalah 600 shikal emas. Beda. Jauh kali, Pak. Jauh. Hanya Lebih jelas. mahal yang di Nah, satu Tawarikh. kalau begitu kita harus tahu penjelasannya bagaimana nih. Kalau yang di 2 Samuel ditambah lembu-lembu jantan itu, Pak. Peraknya. Jadi saya rasa imbang, tapi lembu-lembu jantannya tidak terhitung berapa itu tadi. Tapi perak itu ditambah lembu-lembu jantan. Tapi kalau yang di 1 Tawarikh itu semua keseluruhannya sama dengan jumlah emas yang tercantum di
1 Tawarik 21 tadi, itu ayat yang 25, seberat 600 sikal emas. Itu sama dengan perak yang di 2 Samuel tadi dengan lembu-lembu jantan. Saya kira gitu, Pak. Iya, oke. Ada lagi yang terima kasih Pak Sis masukannya. Ada lagi yang mau coba untuk menjawabnya? Mengapa ada perbedaan antara 50 shikal perak dan 600 shikal emas? Ya, karena Ini kejadiannya sama, Pak. Satu-satu. Pak Bro Adi gimana? Iya Pak, bingung Pak. Ya, Pak. Itu karena perbedaannya itu sangat jauh Pak. 50 sikal perak dan 600 sikal emas. Kita lihat emas sama perak aja udah beda nilainya. Dan jumlah nominalnya juga sangat jauh beda. 50 sama 600. Bingung Pak. Oke. Pak John tadi gimana? Terima kasih Bro Adi. Ini kejadiannya kan sama, Pak, yang ditawarik sama di Sama. Yang saya belum dapat, Pak, kan. Oke, belum dapat. Oke, terima kasih. Tulisan aja. Silakan Pak Mahlon. Ataukah pada waktu itu nilai perak lebih tinggi dari nilai emas? Kan? Oh ya enggak dong. sama dengan di Persia, Pak. Oh ya enggak dong. Tetap nilai emas adalah nilai yang paling tinggi. Perak itu adalah nilai pertukaran sehari-hari. Iya. Nah, kalau di Pak Persia Yosef. media itu kan nilai peraknya lebih tinggi dari nilai emas. Kan? Oh tidak. Ini waktunya sama, Pak. Ya, oke, stop dulu. Silakan Brother Enoch. Iya, mungkin waktu itu kan dilihat dari zamannya waktu itu yang menulis Tawarikh dan Samuel itu beda zaman. Waktu itu pembayaran mata uang waktu zaman Samuel memakai emas dan waktu itu waktu yang penulis Tawarikh memakai pembayaran dengan perak. Perbedaannya gitu aja kali. Oh iya, oke. Saya rasa tidak demikian. Bukan. Ya ada lagi Mas, mau coba. Ini bedanya jauh banget saudara antara emas antara 50 dan 600. Mau jawab? Nyerah semua? Saya mau jawab. Nyerah. Silakan Sister Erni. Kalau di Samuel itu kan berapa? 50 sikal perak. Dan ditambah dengan lembu-lembu jantan. Bukan begitu? Atau bagaimana? Bukan ya? Nyerah. Loh, itu pertanyaannya begitu. Mengapa kok terjadi perbedaan itu? Kalau Sister tanya kembali sama saya kan nanti saya jawabannya terakhir. Yang 50 sikal itu ditambah lembu-lembu jantan, bukan? Plus lembu-lembu jantan. Baik. Jadi seharga 600 emas. Oke. Nggak ada lagi yang mau coba? Jadi sepertinya harganya itu sama. Nggak ada lagi? Oke, terima kasih. Kita masukkan dulu inputnya. Terima kasih, Sister Erni. Baik, nggak ada yang coba menjawab? Menyerah semua? Menyerah. Baik. Ya, Pak. Nyerah? Oke. Nyerah ya? Oke. Coba Brother Enoch siap-siap ya, siap-siap tapi jangan dibacakan ya. Yang di Samuel ya. Brother Enoch siapin yang 2 Samuel ya, 2 Samuel 24 ya. Saya yang di 1 Tawarikh 21. Ya, tapi jangan dibaca dulu Brother Enoch. Ya, saya akan baca 1 Tawarikh 21 ayat 25. Kemudian Daud memberi emas seberat 600 shikal kepada Ornan untuk tempat itu. Jadi tempatnya dikasih duit harganya berapa? 600 shikal emas. Silakan Brother Enoch untuk baca yang 2 Samuel. Ya. Dan raja berkata kepada Arauna, "Tidak, karena sungguh aku akan membelinya darimu dengan suatu harga. Dan aku tidak akan mempersembahkan kepada Yahweh Elohimku persembahan bakaran tanpa membayar." Dan Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu jantan seharga 50 shikal perak.
Terima kasih. Jadi yang 50 shikal perak itu untuk lembu-lembunya. Sedangkan tanahnya, lahannya itu adalah 600 shikal emas. Saudara bisa lihat di sini. Ya, seringkali kita terkecoh dengan kata dan. Itu sebetulnya ada komanya di situ. Tapi ingat, ya, bahasa Ibrani, huruf-huruf Ibrani itu nggak ada koma, jalan terus, begitu loh. Saudara bisa paham di sini. Jadi tanahnya, lahannya itu 600 shikal emas. Sedangkan lembu-lembunya dikasih ekstra 50 shikal perak. Jadi itulah harga pembayaran. Enggak, Pak. Gini tadi. Jadi kita terbawa kepada perbandingan-perbandingan. Jadi seolah-olah yang ini terperbandingan juga. Makanya terkecoh. Jebakan. Jebakan nih, Pak. Jadi di kebun Arauna ada tanah, juga ada lembu-lembu. Iya. Di tanah ada lembunya kan gitu, di Pak. atas. Ada Ada lembu liarnya, Pak. Oke, sebentar. Silakan. Izin, Pak Roy. Ya, silakan. Saya oke. Kan di 2 Samuel 24 itu kan itu jelas bahwa dan Daud membeli tempat pengiring dan lembu-lembu jantan harga 50 sikal perak. Berarti yang di 2 Samuel 24 itu Daud hanya membayar tempat pengirikan ya Pak dengan lembu-lembunya saja. Sementara di sehari itu Daud membayar tempat artinya tanahnya atau lahannya Pak ya gitu ya Pak. Iya. Jadi yang dijelaskan di 1 Tawari itu lahannya. Lahannya itu harganya 600 sikal emas. Sedangkan lembunya nggak dihitung. Ya, lembunya dikasih tambahan lagi 50 sikal perak itu untuk lembu-lembu yang akan dipakai untuk pengorbanan. Saya bisa lihat di sini. Di sinilah Pak perlunya divine intelligence. Terima kasih. Berarti Pak John sudah mulai maju nih karena saya sudah juga menyediakan mengenai divine intelligence. Saya bisa lihat inilah yang namanya divine intelligence. Jadi kenapa harus selalu marah setiap informasi? Oke, kita mute seperti dulu ya. Kita melihat seperti dulu ya. Terima kasih. Jadi saya bisa lihat lahannya itu 600 sikal emas. Lembu-lembunya dikasih ekstra. Kalau cuma lahan lembu, Otong bisa berpikir. Yang lain di Dia sedang meminta untuk sebentar. Please mute semua. Terima kasih. Ya, di sini saudara bisa melihat saat ini kan kritikal sekali. Pembunuhan sudah berlangsung di daerah Dan sampai Beersheba. Ya. Dan Daud mungkin dia nggak ada persiapan lembu dari cadangannya, tapi dia lihat ya. Saat Nabi Gad berkata, "Disinilah kamu harus membangun mezbah." Maka dia lihat, ini tempat ada daerah yang cukup luas dan juga di sana juga ada lembu-lembu yang sudah ada di sana. Jadi sama dia sekalian gitu loh. Jadi dia bayarin semuanya dan dia punya yang namanya seperti yang saya jelaskan tadi, divine intelligence. Dia mau dikasih gratis, dikasih free. Ingat, karena divine intelligence Daud inilah dia paham. Imannya bukan iman gratisan. Ya, banyak di luar sana kan imannya kalau mau gratisan. Nggak mau bayar harga. Ya nggak tumbuh. Macet, mati, terbuang. Karena nggak mau bayar harga untuk menyelidiki daftar Elohim. Yang paling gampang apa? Udah ikut aja apa kata pendahulu-pendahulu. Udah ikut aja apa kata yang namanya
bapak-bapak gereja, mereka Natalan ya gua Natalan, saya Natalan juga. Itu enggak ada pembayaran harga, itu ya tidak punya divine intelligence. Udah apa katanya orang banyak, semua Natalan ya aku ikut Natalan. Semua Cungkok Sinien, apa Chinese New Year, Imlek, ya saya juga ikut. Itu mentalnya itu mental ikan mati. Ya. Iya, Pak. Kentir, tahu kentir? Hanyut. Nah, hanyut. Ya. Kelly. Hanyut imannya. Nggak punya iman yang kokoh. Gintil aja Pak ya. Iman katanya orang. Ya, imannya buta. Iman karbitan. Ya, bukan soal karbitan. Karbit masih bisa berkembang, tapi memang ya enggak bagus. Tapi ini imannya mati. Ya. Enggak punya divine intelligence. Saudara yang ikut Bapak Yawi ingat, saya pernah ajarkan mengenai worship. Masih ingat nggak? Iya. Apa itu worship? Worship, bayar harga. Worship itu intinya adalah apa? Apa yang kamu katakan Bapak Yahweh, aku mau taat. Taatan. Taat dan pengorbanan. Pengorbanan, ketaatan. Saudara bisa lihat, itulah divine intelligence. Bukan gratisan. Ya. Tapi kan yang digembar-gemborkan apa? Ya kan? Gratisan semua. Ya akhirnya ya kacau hidupnya. Nggak akan ada pertumbuhan. Nggak akan bisa menikmati keindahan anugerah Bapak Yahweh yang betul-betul top of the line. Ini luar biasa, David. Inilah divine intelligence. Saudara bisa paham di sini. Saudara bisa mulai mengikuti alur irama yang Bapak Yahweh berikan melalui pembahasan di channel ini. Ya. Inilah juga yang namanya divine intelligence. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Silakan Brother Henok. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Ketika mengangkat wajahnya, dia melihat orang-orang kaya sedang memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. 2. Dia melihat juga seorang janda miskin sedang memasukkan 1/64 dinar atau 2 peser di situ. 3. Dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. 4. Sebab mereka semua memberi persembahan kepada Elohim dari kelimpahannya, tetapi ia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkah hidupnya. Saya bisa lihat, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Saya bisa lihat ayat ini sering diacak-acak, saudara. Percaya nggak? Ya, saya sering dengar, ya saya tahu. Diacak-acak. Ya. Jadi untuk korban kepada Bapak Yahweh itu 2 peser aja. Yang penting kan isi hati. Dan itu di hadapan Yeshua sudah memberikan lebih banyak. Dipotong ayatnya. Ya kan? Tapi Yeshua memperhatikan ibu yang satu ini. Dia memberi dari kekurangannya. Yang lain memberi dari kelebihannya. Dia hari itu, jujur saja kalau kita harus lihat dari perkataan Yeshua. Ia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkah hidupnya. Hari itu dia puasa, nggak bisa beli roti. Ya, kenapa saya nggak menggunakan kata beras? Ya, karena di sana adalah roti gandum, bukan beras, bukan Indonesia. Ya, jadi hari itu dia tidak makan, saudara. Ya, tapi yang sering dilihat apa? Oh, memberi 2 peser itu sudah berharga di hadapan Bapak Yahweh. Itu tidak cerdas. Kita harus lihat ayat itu dengan kacamata yang benar. Apa yang dilihat oleh Yeshua dan apa yang dikatakan oleh Yeshua. Memang hari itu ibu ini tidak makan karena memberikan 2 peser ya untuk Elohim. Tetapi yang memperhatikan dia itu siapa?
Yeshua. Siapa Yeshua? Tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri memperhitungkan seluruh nafkah hidupnya. Ini divine intelligence. Bayar harga, Pak, bayar pengorbanan. Kalau bisa lihat, ya terima kasih. Saya bisa lihat di sini, ini divine intelligence. Ya, Bapak Yahweh lihat bukan cuma hati, tindakannya, apa yang menjadi penaburannya. Ini juga divine intelligence. Yohanes 12, 45, 78, dan Matius 26 ayat 13. Silakan, brother. Yohanes 12 ayat 45, 78. Kemudian Yudas Iskariot, anak Simon, seorang dari antara para muridnya yang akan segera mengkhianati dia, berkata, "Mengapa minyak wangi itu tidak dijual 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin?" Lalu Yesua berkata, "Biarkanlah dia, karena dia telah menyimpannya untuk hari penguburanku. Sebab kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu, tetapi kamu tidak selalu mempunyai aku." Matius 26, 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, terima kasih. Saya bisa melihat di sini. Apa yang diberikan kepada orang-orang miskin? Istilah apa yang dipakai? Injil. Loh, ini loh. Yang saya beri titik-titik itu loh. Kalau diberikan kepada orang miskin itu loh. Apa yang biasa diberikan pada orang miskin? Makanan, Pak. Sedekah. 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 Saya bisa lihat. Tapi apa kata Yeshua? Siapa yang ngomong sedekah? Yudas Iskariot, si pengkhianat. Ya. Ayat 6 itu memang saya lompati. Ya. Untuk supaya ayat ini saya bisa tampilkan besar. Ayat 6, Yohanes 12 ayat 6 dikatakan Yudas Iskariot adalah pencuri. Itulah yang selalu ngomong gembar-gembor soal sedekah. Tapi Yeshua memberikan pengajaran buat kita lebih dari sedekah. Jangan dijadikan patokan. Sudah bisa lihat ayat 26, Matius 26 ayat 13, pasal 26 maksud saya. Di mana saja Injil atau kabar baik ini diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini akan disebut orang juga untuk mengingat dia. Apa yang diingat? Sacrifice, pengorbanan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Saya bisa lihat siapa yang memiliki divine intelligence. Ini yang mengurapi Yeshua ini siapa? Maria, Pak. Miriam. Yang mana? Ada banyak Miriam loh. Magdalena. Bukan. Ini Maria bekas pelacur ya? Bukan. Ini Maria saudaranya ini Lazarus. Miriam saudaranya Lazarus, saudaranya Marta. Oh iya. Ini bukan Magdalena yang kemasukan setan atau Miriam yang lain, tidak. Ini Miriam, saudaranya Marta dan Lazarus. Berapa yang dikorbankan? 300 dinar. 300 dinar. Satu dinar. 1 tahun kerja. 1 tahun kerja tapi tidak makan, tidak bayar apartemen. 10 tahun, Pak. 10 tahun. Ya, jadi ini dikumpulkan sedikit-sedikit. Kalau 300 dinar, 1 hari itu 1 dinar upah pekerja. Maka ini 300 hari upah pekerja tanpa makan, tanpa beli ini, beli itu 300 hari, saudara. Tidak mungkin. Pasti ngumpulnya sedikit-sedikit. Bisa jadi sampai 7-10 tahun, saudara. Dipecah begitu saja untuk mengurapi Yeshua. Saudara bisa lihat, siapa yang komplain? Yudas. Ya pengkhianat sama pencuri. Dengan alasan apa? Sedekah.
atas nama Merdeka. orang miskin. Saudara bisa lihat di sini. Yeshua memberikan yang lebih dari saudara, anak-anak Bapak Yahweh, lebih tindakan saudara lebih dari sedekah. Amin. Lebih dari sedekah. Amin. Dan itu minimum. Tapi kalau itu yang dibesar-besarkan nomor satu, ya saudara sendiri yang bisa menilai. Ya kan? Yeshua katakan Matius 26:13. Di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Ya, apa yang dilakukan Miriam ini akan disebut juga untuk mengingat Miriam. Tindakan apa? Tindakan dia ngumpulin 10 tahun dipecah mengurapi Yeshua. Yeshua berkata, biarlah Miriam karena dia telah menyimpannya selama berapa lama? Ya selama 10 tahunan. Untuk apa? Hari penguburanku. Saudara bisa lihat bagaimana Yeshua sangat memperhatikan apa yang disimpan dan diperhatikan, maksudnya dilakukan oleh Miriam saat itu. Buat Iskariot, si pencuri itu, ya, maling itu, apa yang Yeshua katakan? Kamu selalu punya orang-orang miskin bersama kamu, tetapi kamu tidak selalu mempunyai aku. Saudara bisa lihat isi hati Yudas Iskariot adalah cinta uang. Jelas kan? Jelas. Amin, Pak. Jelas. Paham ya? Buah roh salah satunya adalah kemurahan. Saudara bisa lihat, dan itu melebihi dari sedekah. Melebihi. Yeshua itu membawa kita itu bukan ecek-ecek, saudara. Kalau saudara mau, begitu loh. Saudara bisa lihat di sini. Dan biar ini semua adalah hubungan saudara dengan Bapak Yahweh yang tersembunyi. Saudara bisa paham di sini? Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, disinilah kutuk itu berhenti karena ada pengorbanan, karena ada divine intelligence. Ya, saya tidak perpanjang. Saya yakin kita sudah mendapatkan banyak hal yang luar biasa. Saya akan bergabung dengan tim yang di Arizona dan nanti kita akan buka ruang tanya jawab. Haleluya. Amin. Saudara diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Mengasihi Bapak Yahweh Elohim dengan segenap hati. Amin.